Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Telita Kayana Aristo dari Prodi Sistem Informasi, Angkatan 25, kelas 05. Untuk kesempatan kali ini, aku sedang ada di kampus Stasiun Bumi, Telkom University. Dalam rangka melaksanakan tugas besar agama, hari ini aku akan menjelaskan materi tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Makna toleransi dalam kehidupan beragama itu apa sih? Nah, toleransi dalam beragama itu adalah sikap untuk saling menerima dan terbuka terhadap adanya umat dengan agama yang beragam, tidak peduli terhadap apa agama yang dianut. Setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu sama lain. Nah, tujuan dari toleransi beragama itu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, teman-teman pasti penasaran kan dengan materi yang akan aku sampaikan? Nah, tolong perhatikan videonya ya jika kamu ingin mengerti semua materi yang aku sampaikan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pendahuluan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman merupakan sebuah keniscayaan mulai dari keberagaman dalam suku, budaya, dan keyakinan. Dengan keberagaman ini, diperlukan sikap saling menghargai perbedaan antara satu sama lain atau yang kemudian sering disebut dengan kata toleransi. Seperti yang kita ketahui, bahwa toleransi dapat diterapkan pada adat, suku, budaya, dan agama. Di sini kita akan membahas mengenai toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan pondasi besar dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, terutama di tengah keberagaman keyakinan di Indonesia. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi sendiri adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain, tanpa menyalahkan atau menghakimi setiap tindakan orang lain. Toleransi sendiri dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai, membiarkan pandangan maupun kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan toleransi dalam beragama sendiri mengandung makna sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Toleransi dalam beragama ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, diantaranya ialah menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agamanya, dan tidak memandang rendah agama lain. Sekarang, kita akan lanjut ke dalam inti dari presentasi ini. Menurut Umar Hisham, toleransi beragama diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing. Pemberian kebebasan itu dilakukan selama ia tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan asas terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Bahkan, salah seorang penulis mengatakan bahwa Al-Quran merupakan fundamen atau dasar bagi berdirinya toleransi yang sangat kaya dan luar biasa. Substansi yang dituturkan Al-Quran bukan hanya menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan, tetapi juga menjunjung tinggi agama-agama dan kepercayaan lain. Melalui toleransi umat beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya. Dengan saling menghargai keyakinan satu sama lain, kita memberikan ruang bagi perkembangan spiritual masing-masing individu sambil tetap menjaga hubungan sosial yang baik. Toleransi umat beragama bukan hanya tentang mengakui kebersamaan dan perbedaan yang ada, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran bersama antar umat agama. Dengan menghargai hak asasi manusia dan kerukunan sosial, kita dapat membangun budaya yang menerima dan toleran bagi semua orang di seluruh dunia. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk saling menghargai kelompok manusia yang memiliki kepercayaan berbeda dari Islam dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Berikut akan aku bacakan surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Perlu ditekankan betapa pentingnya menjaga toleransi antar agama yang bertujuan untuk menghindari perpecahan antar agama. Dengan adanya toleransi, kericuhan dapat ditiadakan dan tidak akan ada saling mengejek atau menghina antar agama. Dengan adanya toleransi, masyarakat dapat beribadah dengan nyaman sesuai dengan agamanya masing-masing, tanpa mengkhawatirkan kericuhan. Toleransi juga berguna untuk menjaga keutuhan negara. Jika suatu negara tidak menjunjung tinggi makna toleransi, maka dalam negara tersebut tidak akan ada keharmonisan dan ketentraman. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi makin kuat di antara umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kesimpulan dari presentasi aku kali ini adalah toleransi antar umat beragama itu perlu kita tanamkan sejak dini, karena itu sangat penting bagi semua orang di dunia ini. Semakin banyak orang yang memiliki sikap toleran, semakin baik lagi negara ini, karena konflik akan berkurang, kehidupan antar umat beragama jadi akan jauh lebih baik dan damai. Inilah mengapa penting untuk menerapkan sikap toleransi mulai dari sekarang, karena akan sangat membantu dalam kehidupan kita di masa depan. Cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Talita Kayana Aristo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.